Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat santri dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Sunan Taufik yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan sebab-sebab kekufuran dari keyakinannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penyebab kekufuran dari perkataan. Jadi, perkataan apa saja yang bisa menyebabkan kekufuran, ya, atau perbuatan apa saja, ya, yang bisa menyebabkan kekufuran tersebut. Oke, langsung saja mari kita mulai. Pada poin pertama, ya, kita akan memahami apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan kekufuran dari sisi perbuatan dan nanti diteruskan dari sisi perkataan. Nah, untuk sisi perbuatan, ya, hal-hal yang menyebabkan kekufuran itu di sini dijelaskan dalam kitab Sunan Taufik ini, wal qismu tsani af'al. Ya, bagian kedua, faktor-faktor yang bisa menyebabkan kekufuran itu dari sisi perbuatan. Perbuatan apa yang dimaksud? Yaitu kasujudin, yaitu perbuatan melakukan sujud di sonamin au syamsin au komarin. Yang dimaksud sujud di sini adalah sujud menyembah berhala atau menyembah matahari atau bulan, au syaiton, atau menyembah syaitan. Syaitan ini bisa macam-macam, ya, bisa ya dari golongan jin dan lain, iblis dan lain sebagainya, gitu ya. Mutlakon, jadi seluruh, ya, seluruh kegiatan tanpa terkecuali, ya, menyembah selain Allah itu adalah perbuatan syirik yang bisa menyebabkan kekufuran atau bisa mengeluarkan seseorang dari ajaran agama Islam. Nah, jadi dari sisi perbuatan di sini dapat kita simpulkan semua bentuk aktivitas, ya, yang itu mengarahkan kepada perbuatan menyekutukan Allah, yaitu menyembah selain Allah, itu merupakan perbuatan syirik yang bisa menyebabkan kekufuran atau kemurtadan pada diri seseorang. Nah, untuk selanjutnya, sekarang contoh-contoh kemurtadan yang disebabkan oleh perkataan seseorang atau perkataan yang bisa mengarahkan kepada kekufuran. Nah, ini masuk pada bagian ketiga, wal qismu tsalis aqwal. Jadi bagian ketiga ini adalah berupa ucapan atau perkataan seseorang, dalam hal ini adalah seorang muslim, ya, yang kemudian bisa menyebabkan dirinya keluar dari ajaran Islam. Wahia katsiratun jiddan. Perkataan ini sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Latan khasiru minha, ya, yang mungkin tidak bisa untuk ditulis semuanya. Jadi di sini nanti hanya contoh-contoh, ya, nanti semuanya bisa disamakan, gitu ya, dari contoh ini. Nah, salah satunya yaitu satu ayyakula asyakhsu di muslimin, yaitu jika ada seseorang, ya, seseorang di sini maksudnya adalah orang Islam, ya, ada orang Islam itu berkata kepada saudaranya muslim. Jadi seorang muslim berkata kepada muslim dengan perkataan yang tidak baik, contohnya ya kafir, wahai orang kafir, itu ya. Jadi memanggil
saudaranya muslim dengan sebutan kafir, atau au Yahudi, atau sebutan orang Yahudi, wahai orang Yahudi, seperti itu. Atau au ya Nasrani, atau ucapan seperti Nasrani. Au ya adimatin, atau ucapan wahai orang yang tidak memiliki agama, gitu ya. Nah, ucapan-ucapan tersebut itu menunjukkan bahwa orang tersebut yang memanggil dengan ucapan ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, ya, itu adalah orang yang menuduh saudaranya tersebut ya menjadi orang kafir atau orang Yahudi atau ya Nasrani, ya. Nah, ucapan-ucapan tersebut itu muridan annalladzi alaihi muhaqqaq binaddin, yaitu dengan tujuan ya menuduh ya lawan bicara, dalam hal ini adalah saudaranya muslim yang dipanggilnya tersebut, itu dia menuduh bahwa saudaranya muslim tersebut itu minaddin ya kufrun au yahudiyah tun au nasriyah. Jadi menuduh bahwa orang tersebut, dalam hal ini saudaranya Islam tadi, itu orang kafir atau orang Yahudi atau orang Nasrani, atau laisa bidinin, atau orang yang tidak mempunyai agama. Nah, dalam kehidupan kita yang sekarang ini banyak sekali ya, pada zaman sekarang itu sesama muslim saling mengkafirkan itu ya. Jadi menuduh saudaranya sama muslim itu sudah kafir, atau menuduh bahwa saudaranya itu sudah keluar dari ajaran Islam, memanggilnya dengan sebutan non muslim dan lain sebagainya. Nah, ucapan-ucapan itu tidak sadar bahwa bisa menyebabkan orang yang mengucapkan itu bisa keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, maka dari sini kita dilarang untuk ya mengkafirkan sesama muslim ya. Oke, selanjutnya wa kasukhriyah bi ismi min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idih. Nah, selanjutnya ini penghinaan gitu ya. Selanjutnya kasyukhriyati bi ismi min asma'illah. Jadi ini menghina salah satu dari asma Allah, atau membuat guyonan nama-nama atau asma-asma Allah itu dibuat guyonan. Itu juga sangat bahaya, bisa menyebabkan kekufuran. Nah, tidak hanya asma Allah, juga termasuk janji-janji Allah dan juga ancamannya, seperti janji orang yang berbuat baik akan diberikan surga, diberikan pahala, bagi yang maksiat berdosa akan mendapatkan siksa dan neraka. Nah, semua itu merupakan janji dan juga ancaman dari Allah dan tidak boleh dijadikan gurauan, itu ya. Nah, jadi jika ada seseorang menjadikan asma Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mulia gitu ya, kemudian juga janji dan ancaman Allah sebagai gurauan, sebagai candaan, itu juga sangat berbahaya karena bisa mengarahkan kepada kekufuran. Nah, ucapan-ucapan tersebut itu mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilahi subhanahu, bahwa ucapan tersebut itu muncul dari orang-orang yang jelas mengetahui bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar ya disandarkan oleh Allah. Jadi maksudnya ada orang yang memang tahu ya dan sadar bahwa apa yang dia jadikan gurauan, yang dia jadikan candaan gitu ya, atau guyonan, itu adalah sifat-sifat atau asma-asma Allah yang hak, yang
yang tidak pantas untuk dijadikan guyonan. Nah, maka ini juga sangat berbahaya, bisa menyebabkan kekufuran. Jadi sebaiknya tidak boleh ya, memang tidak boleh menjadikan nama-nama Allah, juga janji dan ancaman Allah itu sebagai guyonan. Selanjutnya, waka'an yaqula syakhs. Selanjutnya jika ada seseorang yang berkata seperti ini, lau amaronil Allahu bikaza lam af'al. Nah, lau amaronillahu bikaza lam af'al. Jika Allah memerintahkan saya untuk melakukan hal ini atau hal itu, lam af'alhu, maka aku tidak akan mengerjakannya. Nah, berarti perkataan seperti ini mengindikasikan bahwa orang tersebut ya mempunyai niatan untuk tidak mau menjalankan perintah Allah. Ya. Meskipun hanya sebuah ucapan, tetapi itu merupakan tanda bahwa orang tersebut memang tidak tidak taat, tidak mau mengerjakan atau mentaati Allah. Nah, maka kata-kata seperti itu ya, lau amaroni Allahu bikaza lam af'alhu. Jika Allah Allah memerintahkan saya untuk melakukan hal ini atau hal itu, banyak ya, mungkin terkait dengan sholat, terkait dengan zakat, puasa dan lain sebagainya. Ini lam af'alhu, maka aku tidak akan mengerjakannya. Nah, ucapan ini juga bisa menyebabkan kekufuran. Au yaqulu syakhs, atau seseorang berkata, lau saratil qiblat fi jihah kadza ma sholaitu ilaiha. Lau saratil qiblah, jika arah kiblat itu berubah fi jihadil kadza, ke arah ini gitu ya, ma sholaitu ilaiha, maka aku tidak akan sholat ya ke arah kiblat tersebut. Nah, apa maksud dari perkataan ini? Di mana kiblat, arah kiblat itu merupakan ketentuan dari Allah. Orang sholat, umat Islam ini sholat menghadap kiblat, itu sudah ketentuan dari Allah. Nah, jika seseorang kemudian mengingkari hal itu, ya, tidak mengikuti ketentuan dari Allah, maka bisa melemahkan imannya, bisa merusak keislamannya. Selanjutnya, au yaqulu syakhs lau a'tanillahu al-jannah ma dakhaltuha. Jika Allah memberikan aku surga, aku tidak akan memasukinya. Nah, ini ucapan-ucapan orang yang sombong gitu ya. Orang yang sombong karena ucapan ini seperti mengecek ya, mengecek sifat rahmatnya Allah. Selanjutnya, au muzahiran lil aminat ya. Jadi ucapan-ucapan tersebut ya itu mustakhifan au muzahiran lil aminat, itu menunjukkan pada penolakan atau penghinaan ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan selanjutnya yang bisa menyebabkan kekufuran yaitu wa ka'ayyaqula asy-syakhs law akhadhanillahu bi tarki shalah ma'a ma ana fihi minal marad zalamani. Lau akhadhani, jika ya, lau akhadhani Allahu bi tarki shalah,
jika Allah melihat atau mendapatiku meninggalkan ibadah sholat ma'ama ana fihi minal marad, sedangkan aku ini dalam keadaan sakit, zalamani, maka Allah itu menyiksa telah berbuat zalim padaku. Apa maksudnya dari perkataan ini? Coba kita renungkan ya. Lau akhadhanillah, jika Allah menyiksaku atau mendapatiku, di sini maksudnya menyiksaku, bitar kisolati ma'ana fihi minal marad, ya, bitar kisolati, karena aku telah meninggalkan sholat, ya. Jika Allah itu menyiksaku dengan alasan aku meninggalkan sholat, ma'ana fihi minal marad, sedangkan pada waktu meninggalkan sholat itu aku keadaan sakit, ya. Aku meninggalkan sholat karena aku sakit, gitu ya. Tapi Allah tetap memberikan tetap menyiksaku karena perbuatanku tadi, zalamani, maka itu menunjukkan bahwa Allah itu menzalimi aku. Nah, jika ucapan-ucapan ini ya muncul dalam diri seseorang, itu juga menunjukkan bahwa orang tersebut itu ya tidak mempunyai ya keimanan, ya, karena orang tersebut itu ya telah menganggap bahwa perintah Allah itu hanyalah gurauan atas sesuatu yang tidak hak. Nah, maka ucapan seperti itu tadi ya yang menuduh Allah telah berbuat zalim karena menyiksa seseorang yang meninggalkan sholat, ya. Nah, itu merupakan bentuk ucapan yang mengarahkan kepada kekufuran. Karena kewajiban seorang hamba bagaimanapun keadaannya, dimanapun, yang namanya sholat fardu itu harus dijalankan, ya, tidak peduli dia keadaan sehat ataupun sakit, ya, dia wajib menjalankan sholat fardu. Nah, adapun untuk pelaksanaannya memang untuk orang sakit ada rukhsah, ada keringanan-keringanan tertentu. Nah, dan ini bukan berarti harus meninggalkannya. Kalau meninggalkan itu ya berarti menunjukkan suatu penolakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya contoh lainnya yaitu auqala asy-syakhs li fi'lin hadasa hadza bi ghairi taqdirillah, ya. Apa maksudnya? Nah, pada contoh ini jika ada seseorang ya itu berkata terhadap sesuatu yang baru terjadi ya dalam kehidupannya, kemudian dia berkata ya hadasa hadza bi ghairi taqdirillah, ya, kejadian ini itu bukan takdir Allah. Nah, jadi dia menolak bahwa itu merupakan kekuasaan Allah atau takdir Allah. Mungkin ini sering terjadi kalau seseorang kemudian marah gitu ya, marah atas apa yang sudah terjadi dalam dirinya, ya. Mungkin ada orang yang mendapatkan musibah, kemudian dia menolak ya bahwa musibah tersebut memang sudah takdir dirinya, ya. Dia selalu menyalahkan kehidupannya, menyalahkan Tuhannya, menyalahkan orang lain atas musibah yang terjadi. Nah, perkataan yang mengarahkan kepada penolakan, pengingkaran takdir Allah ini juga bisa menyebabkan kekufuran dalam diri seseorang, ya. Karena ini membuktikan bahwa orang tersebut belum bisa menerima ya takdir Allah dalam dirinya, bahwa Allah itu maha kuasa, maha menguasai segala sesuatunya di alam semesta ini. Itu pula kehidupan manusia itu juga Allah yang menguasai itu. Nah, selanjutnya
Perkataan lain yang juga bisa menyebabkan kekufuran itu lau syahida indi anbiya au malaika au jami'ul muslimin bikaza ma qabiltuhum. Seandainya ini ya, ada orang yang berkata, seandainya para nabi, malaikat dan seluruh umat muslim bersaksi di sisiku seperti ini gitu ya, maka aku tidak akan menerima kesaksian mereka. Perkataan ini ya menunjukkan bahwa orang tersebut ya itu tidak mengimani ya, tidak iman terhadap nabi, tidak iman terhadap malaikat ya, dan tidak mempunyai kepercayaan terhadap kaum muslimin. Menghina nabi, menghina malaikat, menghina kaum muslimin, nah itu juga bisa mengakibatkan kekufuran ya, bisa menyebabkan kekufuran dalam diri seseorang. Nah, maka jika kita beri kesimpulan dari semua yang sudah kita pelajari hari ini ya, bahwa segala sesuatu perbuatan yang mengarah pada bentuk ya kemusyrikan, dalam hal ini menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu bisa menyebabkan kekufuran dan mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Begitu pula dengan ucapan-ucapan yang mengarahkan pada penghinaan atau juga merendahkan agama Allah, merendahkan para nabinya, malaikat dan umat Islam seluruhnya ya, itu juga bisa menyebabkan kekufuran. Maka dalam hal ini kita harus berhati-hati dalam bertindak dan juga berucap ya, agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Itu saja teman-teman untuk kajian kita hari ini. Insyaallah akan kita lanjut esok hari. Mohon maaf atas semua kesalahan. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dan juga memberikan kemanfaatan ya, keberkahan ilmu dan hidup kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.